Selamat siang Bapak. Perkenalkan kami dari mahasiswa keperawatan UPH yang selama ini yang dari mulai hari Senin udah datang untuk mengkaji Bapak. Pak, di sini kami dari kelompok 10. Setelah dari pengkajian yang telah kami lakukan beberapa hari ini dan kita juga telah melakukan scoring di hari Rabu. Hari ini kami akan melakukan pendidikan kesehatan, Pak. Dan pendidikan kesehatan kali ini itu berhubungan dengan hipertensi yang kemarin kita sudah angkat dari kondisi Bapak. Di sini kami ada mengangkat dua pendidikan kesehatan, Pak. Yang pertama melalui video, juga yang kedua melalui poster ya, Pak. Nanti yang video akan dijelaskan oleh teman saya Adriana, yang poster akan dijelaskan oleh teman saya Isabella. Oke Pak, ini jadi yang pertama kami mengambil video faktor risiko hipertensi dan cara menyembuhkannya. Kita tonton dulu ya Pak. Adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi, pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada dua faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita, seperti umur, jenis kelamin, dan genotik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat, seperti konsumsi garam, konsumsi alkohol. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala, namun biasanya keluhan berikutnya jantung berdebar, mulai terkabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Oke, jadi videonya sudah selesai ya Pak. Dari video ini apa saja yang Bapak ingat dari video ini tentang bahayanya itu ya. Kalau misalkan tadi kan kita lihat kalau misalkan seseorang yang mengalami hipertensi jika tidak dikontrol maka dapat menyebabkan komplikasi penyakit lainnya seperti tadi
penyakit jantung, penyakit ginjal. Terus juga kalau misalkan orang yang sudah terkena hipertensi itu harus rutin minum obat. Selain itu rajin olahraga, Jaga pola makan. iya jaga pola makan. Kalau pola makannya itu Yang tinggi serat. tinggi serat, terus dikurangi gula dan garam. Iya, kalau pola makannya itu Pak. Terus makanan yang mengandung lemak seperti santan itu juga dikurangi supaya tidak terjadi peningkatan pada tekanan darah Bapak. Nah, untuk hal-hal yang boleh dilakukan juga ditingkatkan lagi untuk olahraga. Kalau misalkan nggak memungkinkan bisa juga jalan dengan jalan kaki. Yang penting dalam sehari itu ada yang aktivitas yang kita lakukan gitu. Terus kalau misalkan Bapak juga boleh sambil check up, walaupun nggak bisa ke puskesmas, boleh apa ya, Kontrol tekanan darah misalnya ke klinik ya yang terdekat, apotek, dan obatnya harus diminum dengan rutin ya Itu dia, Bapak. ini dia untuk merutinkan ini nih. Nah, untuk Karena udah merutinkan, kebiasaan. nah nanti akan Habitnya ini. dijelaskan oleh Isabella yang sekarang ya Pak. Untuk hipertensi sendiri Pak, kita perlu mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan, gitu, sayur. Kalau semakin banyak makan sayur kan semakin bagus gitu kan Pak. Terus di sini Pak, kami udah buat ini, bisa Bapak tempel di rumah atau di toko juga bisa. Ini tentang hipertensi ya Pak. Di sini untuk sebagai pengingat Bapak nih, kalau udah Bapak di rumah, Bapak kan sering lupa ya minum obat. Bapak bisa baca-baca lagi, misalkan mau pergi kerja, tengok tempel di pintu ini. Biasa penyebab hipertensi itu kegemukan, stres, pola makan yang buruk biasanya. Terus gejalanya, dari salah satu gejala ini ada nggak yang Bapak alami Pak? Kayak sakit kepala, mual muntah. Kepala katanya. Oh, sakit kepala ya Pak. Nah, terus di sini jarang ya? Enggak. Oh, oke. Terus di sini ada istilah yang namanya PATU. P itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, yaitu tadi kan minum obat. Terus tetap diet dengan gizi yang seimbang ya, jangan terlalu banyak yang makan yang bersantan gitu, yang seperti teman saya jelaskan tadi. Terus upayakan aktivitas fisik dengan nyaman, misalkan Bapak bisa bersepeda, bisa, atau jalan kaki ringan. Yang buat itu ya. Terus hindari asap rokok nih, hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya. Di sini kan kata Bapak, anak Bapak juga merokok ya. Ya itu bisa mempengaruhi juga Pak. Terus di sini ada cara untuk meningkatkan kepatuhan. Bapak sebelumnya tahu nggak sih resiko jika tidak minum obat? Yang tadi teman saya jelasin, masih ingat nggak? Iya, takut ini ya. Apa? Terkena komplikasi serangan yang lain. jantung, sakit jantung gitu kan. Nah, untuk hipertensi sendiri, dia obatnya tuh memiliki efek samping. Efek sampingnya tuh kayak batuk gitu Pak, pusing atau pening, sakit kepala, diare, atau lelah atau mudah mengantuk. Nah, untuk Bapak bisa ingat kapan aja mau minum obat, Bapak bisa buat jadwal minum obat. Nih, pakai kayak alarm gitu lah istilahnya, supaya tetap ingat gitu. Nah, Insya Allah lah, kami mulai. Iya Pak. soalnya supaya kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya Pak. Selain dari itu kan Pak, kan tadi katanya ini ada untuk Kepatuhan ya. kepatuhan. Itu Bapak juga bisa ingatkan ke ibu atau ke anak Bapak gitu, biar ingatkan makan obat gitu Pak. Misalnya kayak Bapak biasa kan kemarin itu Bapak udah bilang biasanya kalau Bapak minum obat malam-malam. Kalau mau tidur. Jadi bisa kayak dari dukungan keluarga atau ibu gitu ingatkan Bapak untuk makan obat gitu Pak. Nah, iya. Jadi di sini diperlukan juga motivasi dari keluarganya, misalkan keluarga saling mengingati gitu. Jadi kan misalkan Bapak bisa buat jadwal nih minum obat, Bapak bisa tempel tuh di dinding di samping ini. Nanti kan ibu kalau misalkan ngelihat nih jadwal Bapak bisa ingetin Bapak. Tapi kan ini obat-obat kimia ya. Mengaruh nggak ke ginjal kita? Kalau terus konsumsi.
Baik Bapak, tadi kan Bapak bilang ada efek samping lubuk ginjal. Nah. Jadi makanya perlu untuk ngecek ke dokter, cari kontrol setiap bulan rutin. Nah, Biar kalau misalkan hipertensinya udah normal, normal. itu dosisnya bisa dikurangin. Yang misalkan dari 10 mg jadi miligram. Dari 5 miligram. Lima. Jadi per tahap gitu Pak Tahap, turunnya. Kak. Jadi nggak bisa sekaligus. Jadi dibutuhkan itu kontrol ini. Poin pertama periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Jadi nanti apa yang dokter anjurin, misalkan nih kira-kira tekanan darah Bapak udah mulai stabil nih, nanti kan diturunin lagi dosisnya. Jadi kalau semakin rutin Bapak periksa, nanti bakal ini semakin turun juga dosisnya kalau misalkan memang semakin normal gitu. Semakin Biar turun. bapaknya juga nggak tergantung sama obat. Iya. Kalau terlalu tergantungan juga susah. Iya. Kadang-kadang kan kita ke dokter aja diperiksa juga enggak, di ini juga enggak. Waktu kemarin ada COVID itu, Yang misalkan Iya. saya pernah periksa di ini apa, klinik ini kan, saya yang di klinik ya, karena rujukan BPJS ya. Ditanya cuma kenapa, hipertensi juga enggak, di ini juga enggak. Akhirnya saya males ke situ. Jadi faktor jadi kurang dukungan. Iya. dari pihak Dokter bagaimana saya ini udah dibatasin begini, cuman nanti aja nggak mau. Akhirnya saya ke dari inisiatif ke apotek, bisa nggak nanti saya bisa. Saya ke klinik ini nggak bisa mulia ASI, nggak dipegang, nggak di apa, nggak di tensi aja nggak mau dokternya. Masih ada mulia saya. Kadang-kadang saya apa karena saya pakai BPJS itu ada di mulia ASI. Gitu ya, Pak. Nama kliniknya, kalau dia aku malah diterangin saya, oh ini Pak, nanti kalau ini dikurangin Pak, Oh, semakin rutin nanti kan saya semakin dikurangi. seminggu kan biasanya obat itu seminggu habis, tensi lagi, oh udah ini Pak, udah bagus ini. Stop aja ya, kalau udah ada ini udah saya iniin, izin aja dikurangin. Jadi udah pernah dikasih tahu ya semakin lama semakin dikurangin dosisnya. Ya gitu Pak. Jadi itu fungsinya untuk rajin periksa. Kadang-kadang ya itu tadi kendala kita periksa apa karena kita BPJS sudah ngantrinya lama, diperiksa aja juga dokternya ya yang nggak itu. Poin terakhir, hindari asap rokok. Nah, Bapak kemarin kan sempat bilang anak Bapak itu kan suka merokok ya Pak. Nah, di sini juga kami udah sempat buat. Nanti bisa ditempel juga nih supaya anak Bapak bisa baca gitu. Jadi dia lihat kan dampak buruk merokok ini apa. Ini tips agar berhenti merokok. Besok kan karena pergaulan ya Pak. Iya. Ini. Iya. Yang pertama kan ada hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, atau yakinlah bahwa rokok bukan salah satu sarana pergaulan. Jadi ini bisa ikut ditempel juga supaya nanti anak Bapak bisa baca, lihat ya. dia bisa melihat gitu, biar termotivasi gitu. Oke, baik Bapak, tadi kan udah dikasih video dan juga poster penjelasannya juga. Kira-kira Bapak sudah mengerti atau belum nih Pak? Tentang yang udah dijelasin. Udah sih. Terima Cuman kasih, ya itu saya untuk mengubah kebiasaan tadi itu, untuk kembali ke disiplin itu. Karena sekarang dokter aja kayak gitu, saya periksa aja boro-boro dicek, boro-boro ini kenapa ini berarti berapa ininya lah, makanya saya kesini mau ini udah kasih obat doang, udah pulang. Hati kita juga nggak ini. Kalau kita baru masuk dokternya udah ngajarin udah pakai aja, kita ke hati udah seneng dulu kan. Saya juga lebih semangat kalau Iya. berobat, kalau Pak, diam di rumah. petugas kesehatannya juga mendukung. Bapak udah coba cek ke tempat lain? Kalau memang Bapak merasa nggak nyaman di Kemarin ya ini terakhir nih. Oh, karena Tapi masih ini masih Baik Bapak, apa ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang sudah kita jelaskan? ya itu tadi karena apa kita bahayanya minum obat tiap hari itu kan Efek samping ya. harus dikurangin ya. Iya. Baik Pak, sejauh ini apakah bisa diterima semuanya Pak? Mengerti kan Pak? Iya. atau ada yang perlu Bapak dijelaskan tanyakan lagi. yang kurang jelas? Udah nggak? Kalau kita kadang-kadang olahraga ya kalau habis sholat kan kita sini
Iya. Jalan ke situ kan udah 5 menit juga udah. Iya, Bapak kemarin yang jalan ke sana juga udah termasuk Iya. olahraga, Pak. Udah 5 kali sehari kan. Ya. Tiap pagi sebelum ini jam 4 udah ini. Iya, Pak. Terus kita kan tiap hari juga rutinitas juga. Melayani pelanggan ya, Pak. Intinya setidaknya ada aktivitas ringan. Iya. Gitu ya Pak. Sama menjaga pola makan, Pak, gitu. Itu dia pola makan. Kebanyakan makan juga nggak bagus, kesedikitan makan juga nggak bagus. Jadi harus seimbang. Jadi harus seimbang antara sayur, mengkonsumsi buah-buahan juga, Pak. Tapi kalau kita kan orang-orang kita memang seimbang, jarang yang seimbang. Iya sih, Pak. Kebanyakan nasi. Oh, karena lapar pengen cepat kenyang gitu ya Pak. Jadi Pak, ini bisa Bapak bawa pulang ya Pak, bisa Bapak tempel di pintu atau Ya. dimanapun. Pokoknya yang kelihatan ya. Ya yang kelihatan biar Semacam iklan itu. Iya, Pak. di sini kan salah satu yang harus dihindari juga sekroko. Nah, ini bisa buat anak Bapak supaya Bapak juga enggak. Alhamdulillah saya kalinya Bang merutikan ini. Tapi kadang-kadang ya udah kalau udah merasa enak kayak ini ya udah. Jangan lupa minum obat ya, Pak. Tapi kan Pak, sesuai tadi yang di video kan katanya memang kalau hipertensi pengobatannya cukup panjang, jadi Ya. harus rutin minum Harus obat. rutin, ya. Nanti cek kesehatan lagi, misalnya kayak Bapak ke apotek, nanti karena mereka yang meresepkan obat, nanti mereka akan kurangi dosisnya. Iya, kemarin digituin. Tahap. Saya bertahap gitu. Ini ya 10, udah seminggu Pak ke sini 10 hari kalau nggak salah. Udah normal Pak. Kasih 5, yang 5 miligram. Terus katanya sebelum ini seminggu berapa kali aja minum. Pemaparan kami hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau misalnya kita ada nanya yang tidak berkenan atau kita ada menyampaikan yang tidak berkenan ya Pak. Mohon maaf semua tidak dengan unsur kesengajaan Pak. Terima kasih banyak juga Pak. Saya juga mungkin penyambutan kurang, responnya kurang ini, saya juga minta maaf. Fasilitasnya begini. Enggak apa-apa Pak.